kagak bisa jalan nih, kagak bisa jalan, dihampiri, ambil godem, pecahin kepalanya. Lo pernah gak sih cerita-cerita tentang hal-hal yang kayak pembantaian kejam, terus lu mikir, ih gila, nyawa manusia kagak ada harganya gitu ya, main sayat-sayat aja, main patah-patahin aja tulang leher seseorang gitu kan. Nah, lu pasti berpikir di situ, ih pemainnya psikopat banget sih, ih lu cerita tentang pembunuhan kayak gitu, psikopat banget sih lu, psikopat. Apakah kalian tahu arti dari psikopat itu sendiri? Mungkin your meaning is psikopat adalah orang yang kejam, suka membunuh, suka nyiksa orang, nyubit orang aja mungkin lu udah bilang, ih psikopat banget sih, nyubit orang sampai nangis kayak gitu kan. Jadi jangan salah loh, cubitan seseorang itu kalau sering dilakuin, bahkan dicubit berjam-jam, bisa mati juga. Dia tuh kalau ngebunuh tuh bertahap gitu kan. Misalnya tangannya dulu yang dipatahin nih, sudah tangannya dipatahin, kakinya lagi diterajang sampai patah, sudah kakinya diterajang sampai patah, baru deh ditusuk-tusuk nih berapa kali. Kalau orang kan pembunuh cuma nusuk 1 kali, itu aja udah mati ya, tepatnya di jantung. Kalau di bagian perut tuh masih bisa bergerak orangnya. Kalau psikopat kagak, tusuk sampai 15 tusukan, bayangin tuh darah banjirnya kayak apa, kayak es krim mencair. Nah jadi psikopat itu bisa dibilang kayak menyendiri, orangnya diem aja gitu kan, dia asik dengan dunianya sendiri. Kalian yang diem-diem nih, ada apakah gerangan? Jadi tidak semua orang yang diam itu kalian bilang psikopat ya guys, salah lu. Nggak semua orang yang diam itu psikopat. Bisa jadi orang yang banyak ngoceh itu adalah orang yang psikopat kan, kita nggak tahu gitu. Psikopat itu adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh egosentris dan antisosial. Kata psikopat itu berasal dari kata psikis yang artinya itu jiwa, sedangkan patos itu adalah penyakit. Jadi dalam garis besar psikopat itu adalah penyakit kejiwaan, sakit jiwa. Orang yang mengidap penyakit psikopat ini disebut dengan psikopat atau sosiopati. Sikap antisosial yang merugikan diri dan orang lain. Ya jelas lah. Jadi kalau di dunia keperawatan, kalau terakhir gue sekolah kapan ya? 2020 ya. Pas waktu 2020 itu yang setahu gue dan guru gue bilang, psikopat tidak termasuk 7 diagnosa penyakit kejiwaan. Nah 7 diagnosa penyakit kejiwaan itu yang gue ketahuin adalah, karena masih ingat nggak ya gue, defisit keperawatan diri, terus halusinasi, terus apa ya, aduh gue lupa guys, nanti gue catat di sini ya biar lu tahu apa aja 7 diagnosa kejiwaan gitu kan. Nah anak perawat komen dong di video ini, bantu-bantu sharing gitu kan, biar temennya tahu nih. Saking enaknya cerita gue lupa opening ya. Sorry guys, enak banget ceritanya soalnya kalau masalah kejiwaan itu. Oke guys, are you ready story? Let's go. Anyway, you like it video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Oke, kita lanjut ceritanya. Sebenarnya opening itu dikit-dikit aja, nggak usah ribet, nggak usah ruweh gitu kan. Namun ada bedanya nih, kan psikopat itu gangguan jiwa nih. Nah, ada lagi nih penyakit turunannya yang lebih yang lebih berbahaya dan lebih ngeselin daripada psikopat. Apa tuh? Skizofrenia atau skizoparanoid. Kalian pernah dengar penyakit itu? Skizofrenia ini banyak banget ditemui kasus-kasus luar negeri. Contohnya nih,
kehidupan Barbara Bickland yang memiliki anak yang ternyata mengidap penyakit gangguan kejiwaan yang namanya skizofrenia. Skizofrenia ya. Namanya bagus guys, skizofrenia, tapi penyakitnya berbahaya dari psikopat. Kenapa psikopat nggak sama skizofrenia? Ada yang tahu? Oke, gue jelasin, dengerin baik-baik. Skizofrenia itu objeknya tidak merasakan bahwa dia telah membunuh seseorang. Jadi kalau dia udah mencabik-cabik daging seseorang sampai nyawanya putus, meninggal, dia bakalan bilang, aku nggak ngerasa loh bunuh dia ini. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin. Ngapa aku megang pisau dan dia kenapa mati? Nah tuh, dia seketika hilang ingatan gitu guys. Tapi kalau psikopat, dia sadar, dia kagak suka sama itu orang. Kayaknya orang itu sampah yang mengganggu matanya, dan itu nggak layak hidup lah. Buat apa itu orang hidup gitu kan, kalau dia hanya menyusahkan. Bagi diri seorang psikopat itu tadi, ya udah dibabar blas, dibabit. Setelah dibabit, dia ngomong, gue sadar kok bunuh orang itu. Nah itu, psikopat itu sadar apa yang dia lakukan sekedar membunuh untuk bersenang-senang, sedangkan skizofrenia ini tidak sadar apa yang dilakukannya itu merugikan dirinya dan orang lain. Apakah skizofrenia dan psikopat tidak merugikan satu sama lain? Tetap aja ngerugiin satu sama lain, ngebahayain dirinya sendiri, ngebahayain diri orang lain. Kenapa? Karena di ending filmnya Barbara Bickland, anaknya itu kan ditahan tuh di polisi. Dan kalian tahu, matinya ironis sekali dengan cara menutup kepalanya dengan sangke asoy sekencang mungkin dengan plastik. Dan kenapa ironis? Bahwa kakeknya, si mertuanya Barbara Bickland ini adalah pengusaha plastik pertama di dunia. Ironis bukan? Beralih ke penelitian. Menurut penelitian, sekitar 1% dari populasi dunia mengidap penyakit dan 80% berkeliaran di lingkungan. Nah, jadi hati-hati nih, gitu kan. Sebenarnya kenapa dibilang begitu, 80% itu berkeliaran di lingkungan, ini tuh di dalam diri seseorang itu ada jiwa psikopatnya. Nah, kenapa tidak kita ketahui dengan secara sadar? Melakukan tindakan pembunuhan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kejam dan tidak berperasaan. Walaupun dia tahu membunuh itu tidak baik, tetapi juga dilakukannya. Itu bisa dibilang di dalam diri seseorang itu ada sifat psikopat untuk berani melakukan hal-hal yang keji. Tetapi tidak semua orang yang kita temui itu kita bilang psikopat. Salah bre. Tetapi kita klaim garis bawahi besar bahwa setiap makhluk yang hidup, terutamanya manusia, itu memiliki sifat psikopat yang tidak kita sadari. Dan itu tersembunyi, jadi jangan dipancing-pancing. Kenapa bisa di sekolah-sekolahan itu ada pembulian gitu kan? Sebenarnya pembulian itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Itu bakalan menyerang psikis otak anak-anak yang jadinya dia itu tertekan, terus itu malah nggak punya teman, diam. Nah disitulah memuncul sifat-sifat untuk memicu kepsikopatan di dalam diri seseorang. Banyak contoh-contohnya gitu kan. Contoh filmnya yang gue suka adalah Drakor ya. Di situ banyak banget pelajaran pembulian yang awalnya dia cuman diam dibully sampai bibir matanya itu pecah, ditindas sama kakak kelasnya atau teman sekelasnya, geng-geng pembulian itu.
Tetapi ketika dia memberanikan diri untuk membalaskan dendam, apa yang terjadi? Matinya lebih susah dan lebih tragis, lebih menyedihkan daripada orang yang dibulinya itu tadi, gitu kan. Si pembuli mati dengan yang dibulinya. Kenapa? Karena jiwa psikopatnya itu dipancing untuk keluar, gitu kan. Tekanan gitu. Nah, secara tidak sadar dia sudah menghilangkan nyawa banyak orang. Itu sih argumen gue gitu kan. Kalau argumen lu yang lebih bagus silakan komen di bawah. Kita lanjut penelitian berikutnya dari seorang ahli psikopat yang menjadi guru di Universitas British Columbia. Namanya adalah Robert De Hare. Gue kagak bisa banget bahasa Inggris ya, kita bilang aja Tuan Robert. Oke, Tuan Robert mengatakan 25 tahun dia meneliti bahwa psikopat selalu membuat kamuflase. Nah, kalau kalian mau tahu karakter psikopat ini, kalian bisa melihat film drakor kriminal yang gue rekomendasiin ke kalian buat belajar ya. Belajar bukan artian menjadi psikopat, belajar buat melihat bagaimana pintarnya seorang psikopat itu berkamuflase. Yep, judul filmnya adalah The Devil. Nah, nih filmnya ya, kalian bisa nonton itu. Terus tindakan kriminal apa aja yang dilakukan oleh seorang psikopat? Membunuh, pemerkosaan, koruptor itu 15-20%, selebihnya normal. Nah, jadi mohon maaf kata nih. Di sini tuh bukan gue yang ngomong bahwa koruptor itu adalah orang psikopat, tetapi di buku yang gue ambil sumbernya bahwa koruptor itu adalah orang psikopat. Karena kenapa? Kehilapan nih, duit rakyat banyak ya digelapkan aja ya, supaya hidup mewah, rumah gedung besar, AC 2 PK gitu kan. Sorry. Jadi psikopat itu nggak jauh tuh dari pembunuh, pemerkosaan. Nah, kalau rangkaian orang gangguan kejiwaan itu beda guys. Dia itu memperkosa itu dengan cara menyiksa gitu kan, menyiksa sampai mati perlahan gitu. Kalau kalian mau nonton film psikopat sedih-sedih, gue juga ada rekomendasi adalah Hope. Harapan, dimana gadis kecil, anak SD yang diperkosa dengan pria parubaya, ternyata dia itu adalah psikopat. Nah, di situ di ending cerita pas di pengadilan lu bakalan kesel-kesel, kejer banget. Karena kenapa? Si laki-laki parubaya ini pintar banget memanipulasi. Nah, di situ kalian belajar bagaimana dia berkamuflase supaya dia adalah orang yang paling tersakiti, orang yang salah dan benar. Dan di situ kenapa dia dapat pengacara gitu kan. Tuh gue kesal banget nonton film Hope itu ya. Tidak setimpal dengan harapan yang terjadi pada anak kecil itu. Karena kenapa? Karena si psikopat itu tidak menerima hukuman setimpal yang apa dia buat pada anak kecil. Gila guys, anak kecil itu memiliki trauma yang sangat berat banget ya. Karena kenapa? Karena jubur atau anus gitu kan dirobek sama orang psikopat, itu parah banget sih. Pokoknya babak belur tuh wajah anak tuh. Nah, kalau kalian mau tahu alur ceritanya aja, di one take video gue ada tuh yang ngebahas tentang alur cerita Hope, film Hope ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini gue tekanin ke kalian jangan asal tebak. Psikopat itu memiliki 20 ciri-ciri. Jadi kalau ketemu orang jangan langsung tebak kalau dianya itu psikopat ya. Kagak boleh. Terus
lu juga jangan sampai mengecap bahwa seseorang itu psikopat, karena penyakit kejiwaan itu harus ada penelitian yang akurat supaya objek tersebut bisa dikatakan memiliki riwayat psikopat. Jadi harus memiliki penelitian. Jadi kalau modal muncung doang, lebih baik lu diem daripada lu kena masalah pencemaran nama baik gitu ya. Bonus videonya adalah karakter fiksi dalam psikopat. Jadi lu bisa nonton dan pilih-pilih filmnya gitu kan. Happy Death Day 2 2019. Filmnya 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahunan ya. 5 tahunan kayaknya ini film. Berkisah tentang Tri, seorang mahasiswa yang angkuh sombong. Pagi hari dia terbangun di kantornya di asrama yang dihuni oleh Carter. Malam selebihnya dia dari pesta. Dia tuh mabuk terus menemukan kue di kamarnya. Kue itu hadiah dari Lori sebagai kue ultah. Tri malam harinya ia bertemu sosok mengenakan topeng dan mengawasinya. Gue paling benci dengan film yang udah kayak gini, diawasin guys. Takutnya jump scare dari belakang ngegorok leher gitu kan, mati dong. Tuh yang kedua adalah The Forbidden Door, pintu yang berbeda. Masuknya pintu yang berbeda. Ini 2009. Wow, di saat usia gue 9 tahun nih film udah tayang di sinema. Ini film karyanya siapa ya? Si Joko Anwar kalau nggak salah nih film. Jadi film Indonesia menceritakan suami istri yang bernama Gambir dan Talida, sineman patung ibu hamil. Dan kalian tahu di sini jorok banget nih film Forbidden Door. Endingnya tuh, aduh pas banget tuh di malam Natal makan bersama para mayat gitu kan. Nah di situ lu melihat bahwa semuanya itu dikasih racun apa ya, racun yang nggak bisa bergerak gitu kan. Dan kalian tahu patung ibu hamil itu adalah isinya janin dari Talida itu sendiri. Talida nggak mau anaknya itu dikubur, dia mau jabang bayi yang digugurkannya itu, diaborsinya itu dimasukkan ke dalam patung ibu hamil itu. Dan kalian tahu keberuntungan banget gitu kan, sineman Gambir itu naik namanya gara-gara patung ibu hamil. Karena namanya itu naik, jadi mau nggak mau si Gambir itu selalu ngambil janin orang yang habis aborsi dan ditaruhnya di patung ibu hamil yang dia buat. Nih gara-gara Talida nih. Dan kenapa si Gambir itu menjadi seorang psikopat? Karena dipancing buat keluar sisi psikopatnya si Gambir. Dari kecil Gambir itu udah disiksa sampai ketemu Talida, orang yang dia sangat cintai gitu kan, yang mendukung kesuksesannya, ternyata selingkuh sama sahabatnya sendiri, bahkan sampai ngen. Karena di situ sahabatnya ngomong bahwa Talida memilih bercinta dengan dia, bahwa si Gambir ini tidak memiliki edukasi seks yang sangat hebat. Jadi Talida itu kagak puas gitu kan. Makanya Talida lebih memilih tidur sama si sahabatnya yang lebih perkasa. Wah parah sih. Di situ Gambir sakit hati dan ngebalasin dendam dia kepada orang-orang yang berkhianat dengan dia. Terus yang ketiga ada film Joker, yang tersakiti dan jadi jahat. Nah kalian pasti udah nonton kan film Joker ini, viral banget guys, sampai banyak banget meme-meme yang menceritakan tentang Joker ini, banyak banget kata-kata. Jangan menyakiti orang yang baik, nanti jadi jahat seperti Joker gitu kan. Joker ini juga dia seorang badut, dia juga dibully, ditindas sama orang sekitar.
padahal dia itu anak baik, tetapi ya begitulah, dia selalu diremehkan sama orang-orang, makanya dia jadi jahat sekalian gitu kan, ngebunuh orang-orang yang tidak penting, yang menghalangi jalan hidupnya untuk bahagia gitu. Yang keempat juga ada si kisah film Orphan di dunia nyata, yakni Natalia Grace. Jadi film Orphan itu juga terinspirasi dari kisah nyata. Di dunia nyatanya juga ada orphan namanya Natalia Grace, di mana dia itu membohongi keluarga yang mengadopsi anak-anak yatim. Ternyata dia berusia 30 tahunan ya. Karena badannya boncel, mukanya baby face, jadi orang-orang tuh ngira kalau si Natalia Grace ini adalah anak kecil yang butuh perlindungan dan butuh sosok kasih sayang seorang ibu dan ayah, tentunya keluarga ya. Kayak film Orphan gitu kan. Ternyata si film Orphan ini, di Orphan First the Kill, Orphan itu dikisahkan seorang Esther, gangguan jiwa, psikopat yang hobinya itu melukis, painting, dan lukisannya itu kalau di dalam gelap tuh bersinar gitu ya, shining, shimmering, splendid. First Kill itu dia juga membunuh satu keluarga. Ternyata ibu angkatnya itulah yang membunuh anak kandungnya sendiri. Kita nggak tahu kenapa dia membunuh anak kandungnya sendiri, itu kecelakaan, disengaja atau tidak, tetapi Orphan tahu bahwa ibu angkatnya itu jahat juga. Ibu angkatnya itu sangat mencintai bapak angkatnya, jadi kayak ibunya itu benci sama anak perempuan. Karena kenapa? Suaminya itu sangat mencintai anak perempuannya sendiri. Jadi timbullah kecemburuan yang tidak masuk akal dan sangat-sangat menjijikan. Jadi si Esther itu pengen ngerebut suami dari ibu angkatnya sendiri. Jadi dia harus menyingkirkan ibu angkatnya dan anak angkatnya, dan kakak angkatnya gitu kan, supaya dia bisa memiliki suami dari ibu angkatnya itu sendiri. Dan di ending cerita semuanya meninggal, tinggal Esther yang tersisa. Esther pun pura-pura lagi nih menjadi anak kecil dan ditemui seorang polisi di sebuah taman malam hari. Dia bilang, "My name is Esther, aku tinggal sendirian dan aku tidak tahu harus kemana." Esther pun dibawa ke panti asuhan dan diadopsi lagi dengan keluarga yang tidak memiliki anak, tetapi dia menghabiskan usianya untuk mengurusi anak-anak yang terlantar dan memberikan pendidikan yang layak. Jadi begitulah guys cerita-ceritanya. Oke guys, sangat panas ya di sini, sangat panas sekali. Makeup gue juga udah pada luntur gitu ya. Anyway, you like the video, you can click tombol subscribe, turn on notification, and then like, comment, and share. Thank you for the watching. I love you more. Bye. Don't forget about this, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang. Keep smile every day.